Perkenalkan, saya Devisti Amanda Putri dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Lenita Gani Septiani dari Prodi Manajemen. Kami di sini akan mempresentasikan tentang metode harga pokok pesanan. Pengertian metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang diperoleh barang berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagikan total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Karakteristik metode harga pokok pesanan. 1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produksi yang menjadi dua kelompok berikut ini. Biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang pertama, biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya produk langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok pesanan. Pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. Kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba dan rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan ke dalam neraca. Sistem pembebanan biaya. Pertama, biaya bahan baku dibebankan berdasar biaya sesungguhnya, karena setiap pesanan yang sudah selesai dikerjakan sudah bisa dihitung besarnya biaya yang diserap pada pesanan tersebut. Kedua, biaya tenaga kerja langsung juga dibebankan berdasar biaya sesungguhnya, karena besarnya biaya ini juga bisa dihitung setelah pesanan selesai. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif, sebab biaya ini sebagian bisa dihitung setelah pesanan selesai dan sebagian lagi baru bisa dihitung setelah berakhirnya periode akuntansi seperti biaya depresiasi. Proses pengolahan. Yang pertama, proses produksi melalui satu tahap pengolahan. Karena hanya melalui satu tahap, maka biaya yang terjadi tidak perlu diberi identifikasi departemen yang mengeluarkan biaya tersebut. Yang kedua, proses produksi melalui olah satu tahap produksi. Akan terjadi transfer produksi sesuai dari departemen sebelumnya ke departemen selanjutnya. Harga pokok yang dikeluarkan departemen diberi akan menjadi harga pokok departemen penerima, sehingga perlu diberi identifikasi masing-masing biaya yang masuk proses produksi agar dibedakan departemen mana yang mengeluarkan biaya tersebut.